Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Andi Wahyono dalam pembelajaran daring ya, ekonomi akuntansi. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kondisi kalian selalu sehat walafiat selalu dan terhindar dari COVID-19. Untuk itu kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya, jaga kesehatannya, kemudian gunakan masker, kemudian hindari dari tempat-tempat keramaian. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang posting ya, dari jurnal umum ke dalam buku besar ya. Bapak harapkan kalian tetap selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan dari apa yang nanti yang Bapak sampaikan ya, kalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas nanti yang Bapak berikan dalam rangka pemahaman daripada materi kita kali ini ya. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu buku besar ya. Ada yang tahu apa itu buku besar? Nah, oke ya. Jadi silakan kalian lihat bahwa buku besar ya itu adalah merupakan kumpulan akun untuk meringkas ya transaksi-transaksi yang telah terjadi atau telah dicatat di dalam jurnal umum ya. Jadi buku besar ini dilakukan untuk mencatat akun apa saja, ada kelompok harta, nanti kelompok utang, kelompok modal, kelompok beban, dan kelompok pendapatan di sana juga ya. Nah, jadi ada 5. Jadi semua akun-akun itu nanti akan dibuatkan ke dalam buku besar. Nah, yang kedua, silakan kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk buku besar ya. Nah, sekarang kita lihat buku besar ini ada 4 macam ya. Jadi buku besar ada 4 macam. Yang pertama ada buku besar bentuk T ya. Ada buku besar bentuk T. Yang kedua buku besar yang 2 kolom. Kemudian yang ketiga buku besar 3 kolom. Dan yang keempat adalah buku besar 4 kolom ya. Jadi kalau pertama akan dibentuk T, dia hanya sisi debit dengan sisi kredit ya, berbentuk T saja. Nah, pada bentuk buku besar bentuk 2 kolom, maka di sisi di sebelah kiri di situ ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi, kemudian ada jumlah debit. Kemudian sisi kirinya di situ ada tanggal, kemudian keterangan, ada referensi, kemudian ada jumlah yang berada di sebelah debit, sebelah kredit ya. Nah, ini adalah bentuk yang 2 kolom. Sekarang bagaimana yang 3 kolom? Nah, silakan kita lihat kembali yang 3 kolom. Ini adalah buku besar yang dimana kita lihat ya, di yang 3 kolom ini dapat kalian lihat ya, ada format di tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensinya, kemudian debit, ada kredit, kemudian debit kredit, kemudian ada saldo ya. Ini yang bentuk 3 kolom. Nah ya, sekarang bagaimana yang bentuk 4 kolom? Silakan kita lihat yang 4 kolom. Nah, 4 kolom ini ya, yang di pertama, di format pertama di situ ada tanggal, kemudian keterangan, reference, debit, kredit, kemudian ada saldo, debit, kredit ya. Nah, ini di situ kita lihat sudah ada beberapa contohnya di situ, baik yang bentuk T tadi ya, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Bagaimana anak-anak? Sudah dapat kalian lihat ya mengenai bentuk buku besarnya ya. Mudah-mudahan nanti kalian dapat mempraktekkan langsung dari transaksi-transaksi yang ada. Baik, berikutnya ya kita akan melihat. Nah, ini yang paling penting, bagaimana cara memposting jurnal umum ke buku besar ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, jadi silakan kalian simak ya pada yang ini. Tayangan kita lihat di sini ya. Nah, di sini disajikan ada jurnal umum ya. Ada jurnal umum di mana jurnal umumnya di situ kita lihat ada jurnal tanggal 2 di Januari di sana, ada kas pada modal Linda ya, ada kas pada modal Linda sebesar 8 juta. Nah, artinya apa? Artinya kita menyiapkan 2 buku besar. Yang pertama adalah buku besar kas
Kedua ada buku besar modal lidah. Oke, kita lihat cara yang pertama. Kita lihat dulu yang buku besar kas. Nah, pertama tanggal. Tanggal kita pindahkan. Pada kolom tanggal kita tinggalkan tanggal 2 Januari. Kemudian pada keterangan setoran modal awal. Jadi keterangan di situ adalah keterangan singkat, setoran modal awal. Kemudian nilai yang di sebelah debit yang ada di dalam jurnal umum kita pindahkan juga pada kolom debit sebesar 8.000 di situ. Kemudian masukkan di saldo karena ini merupakan awal, masukkan di saldo sebesar 8.000. Kemudian nanti di akhirnya setelah itu baru kita berikan kode akun yang ada di jurnal umum untuk pemberian kode akunnya. Nah, berikutnya untuk buku besar modalnya. Ya. Nah, sama. Jadi yang pertama tanggalnya tanggal 2 Januari, kemudian keterangannya setoran modal awal, kemudian jumlah ini kredit. Kita pindahkan, masukkan di sebelah kredit. Kemudian saldo pun dia berada di sebelah kredit sebesar 8.000. Ya. Jadi kita kaitkan antara jurnal umum dengan buku besar ini adalah di dalam jurnal umum kita kenal adanya fungsi instruktif. Maksudnya apa? Data yang ada di dalam jurnal umum semuanya kita pindahkan sesuai dengan apa yang ada di dalam jurnal umum itu kita pindahkan ke dalam buku besar. Ya? Nah, demikian tadi anak-anak materi kita pada hari ini. Ya, nanti setelah kalian menyimak pembelajaran kali ini, ya nanti akan Bapak berikan tugas-tugasnya. Silakan nanti kalian kunjungi saja di Google Classroom-nya. Nanti Bapak berikan sebagai latihan kalian untuk pemahaman daripada pembuatan buku besar ini ya. Jadi silakan kalian lakukan ya. Demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian dan jangan lupa tetap kalian berikan like dan subscribe daripada channel Andrinya di sini ya. Saya akhiri saja dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.